Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Alhamdulillah qad wasalna li akhir al-mabhath min hadha al-kitab. Kita telah sampai di penghujung pembahasan al-kitab. Dan mungkin ini hanya 3 mabhath. Yang pertama tentang wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mewanti-wanti at-tahdhir minal bid'ah, dari kebid'ahan. Kemudian pembahasan yang ketiga dhammut tafarruq wal ikhtilaf, tercelanya perselisihan dan perpecahan. Nah, qala al-muallif al-mabhath al-awwal, berkata penulis di mabhath yang pertama, makna al-i'tisam bil kitab was sunnah wa adillatu wujubihi. Apa itu makna berpegang teguh dan dengan sunnah, al-kitab was sunnah, serta dalil menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah. قال لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين، ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. Kata beliau, sungguh Allah telah memerintahkan umat Nabi alaihissalam untuk berkumpul di atas Alkitab wa Sunnah, di dalam saf yang satu, dan menjadikan pondasi pada barisan tersebut adalah berpegang dengan Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah, bukan perkara-perkara yang lain, tapi yang pertama Alkitab wa Sunnah. Nah, karena dengan inilah manusia akan bisa bersatu. Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, manusia akan bisa bersatu. Adapun apabila berkumpul di atas selain Alkitab wa Sunnah, maka semua orang punya pendapat, punya akal. Maka akal siapa yang akan digunakan untuk berkumpul di atasnya? Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian seluruhnya wahai manusia, dan jangan kalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian saling bermusuhan, di mana sebelumnya para sahabat sebelum mengenal Islam terjadi pembunuhan. Di zaman jahiliyah terjadi pembunuhan, terjadi saling perang antara kabilah. Kemudian Islam datang menyatukan itu semua. Nah, makanya Allah mengingatkan tentang nikmatnya. Fa'allafa baina qulubikum, dan Allah jadikan hati-hati kalian di atas sesuatu yang satu, sehingga kalian bersaudara di atas keimanan. Di mana kalian dahulu itu di ujung jurang api neraka, menunjukkan di atas akidah yang salah. Kalau kalian wafat di atas itu, maka kalian akan masuk neraka. Sehingga Allah menyelamatkan kalian, memberikan kalian hidayah. Itulah maknanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan begitulah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian berada di atas hidayah.
Begitu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu. Maka al-amr, al-asl fil amr yufidul wujub. Hukum asal perintah apabila enggak ada penghalang, maka apa? Memberikan faedah kewajiban. Seluruh yang diperintahkan oleh Nabi hukum asalnya adalah wajib, dan apa yang dilarang hukum asalnya adalah keharaman, sampai ada dalil yang menunjukkan atau memalingkan dari keharaman bisa jadi ke makruh. Nah, dan inilah yang diwajibkan bagi para hamba untuk bersatu di dalam atau di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhkan dari perpecahan. Karena kata para ulama, sebuah kelaziman apabila sebuah kaum tidak berkumpul, tidak bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, konsekuensinya mereka akan berpecah. Begitu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Wa ulul amri, sebagaimana kita sebutkan kemarin, humul umara wal ulama, atau humul ulama wal umara. Mereka adalah para ulama dan para pemerintah. Kalau kalian berselisih, kata Allah, pada sebuah perkara, fi syai'in nakira fi siyaqi al-itsbat fa yufidu al-umum. Nah, maka hukum asalnya segala sesuatu yang terjadi pada perselisihan maka wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum fa'allaqallahu bi in syartiyah. Kalau kalian benar-benar beriman, mengaku beriman, kalau berselisih dalam perkara agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, ta'wil di situ aqibah, efeknya itulah yang paling terbaik ketika memutuskan sebuah perkara yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ati'ullaha ay ittabi'u kitabahu. Makna ati'ullah artinya ikutilah Al-Quran. Wa ati'ur Rasul maknanya khudhu sunnatahu, ambillah, peganglah sunnahnya. Wa ulil amri minkum ay fima amarukum bihi min ta'atillah. Begitu juga orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian, ikutilah di atas ketaatan kepada Allah, la fi maksiatillah, bukan pada perkara yang mengandung maksiat. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kata beliau, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, berkata Mujahid pada tafsir ayat yang tadi, ila kitabillah wa sunnati rasulih. Karena supaya menjadi rujukannya jelas. Makanya di antara Syekh Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani, yakni mujaddid al-asr, kata para ulama, pembaharu Islam di zaman beliau. Nah, keilmuan beliau tidak diragukan. Dan beliau memiliki ada kaset-kaset, kalau zaman dulu pakai kaset yang DVD itu. Kalau sekarang di YouTube udah diupload. Itu banyak. Beliau berdebat dengan orang. Itu ada 4 jam, ada 3 jam. Seru kalau beliau mendengar berdebat. Di antaranya beliau sebutkan, kita makanya ada istilahnya mahallul ittifaq. Kita harus sepakat dulu. Kita sepakat nggak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita? Kan ini dulu yang harus disepakati. Supaya apa? Supaya ada ujungnya. Karena kalau si fulan punya pendapat, kita punya pendapat, apa yang menjadi wasit di antara kedua pendapat ini? Apa yang menjadi penengah? Maka kita lihat rujukannya. Kalau kita sepakat menjadi Al-Quran yang Sunnah menjadi rujukan, maka terimalah apa keputusan Allah dan Rasulnya. Kita lihat apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Sunnah, dan bagaimana penjelasan para ulama salaf.
Karena kita nggak pernah mendatangkan ilmu baru. Nggak ada ilmu baru yang kita datangkan. Kita hanya menukilkan ilmu para ulama, menukilkan Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya muballigh, menyampaikan. Nggak ada menciptakan ilmu teori yang baru, itu nggak ada. Siapa kita sehingga kita mendatangkan ilmu yang baru? Nah, adapun dalil dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhat lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridai kalian dalam 3 perkara dan memurkai kalian dalam 3 perkara. Apa itu? Kata Nabi alaihi wasallam, "Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, Allah ridha kepada kalian dalam perkara tauhid, supaya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang kedua. Allah meridai kalian selama kalian berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan tali Allah. Dengan tali Allah ay Al-Kitab wa Sunnah. Dan jangan kalian berselisih. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, supaya kalian menasihati orang-orang yang Allah berikan amanah untuk memikul tanggung jawab kalian, artinya orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Wa yaskhat lakum thalathan, dan memurkai kalian dalam 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, qila wa qal, ucapan qila wa qal yang tidak ada manfaatnya. Wa kathratus su'al, dan memperbanyak pertanyaan alladzi la faidata fihi, yang enggak ada faedahnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan fitnah dan syubhat. Adapun pertanyaan yang mengandung ilmu, maka ini di antara yang dianjurkan. Dan tidaklah para sahabat, kata Nabi, di antaranya Ibnu Abbas, tidaklah beliau mendapatkan ilmu illa bi lisanin saul, lisan yang senantiasa bertanya, lisan yang senantiasa bertanya. Adapun pertanyaan yang menimbulkan fitnah yang enggak ada faedahnya, maka ini yang diharamkan. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Begitu juga disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Nabi alaihi salatu wassalam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian ma in tamassaktum bihi. Ma di sini apa i'rabnya? Kaif aqil? Apa i'rab ma di sini? Qala inni tarikun, sesungguhnya aku meninggalkan fikum ma in tamassaktum. Ma i'rabuhu? Ma in tamassaktum. Maka ma di sini maknanya apa? Dzarfiyah, ahsant. Ay dzarfiyah, dzarf artinya madama, selama kalian berpegang teguh di atas apa yang aku tinggalkan, ay Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nah, ma in tamassaktum ay madama yadul ad-dawam. Nah, dzarf di situ kan gitu. Maka kalian tidak akan pernah sesat selama peninggalanku. Apa itu? Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ini jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang mau selamat, maka hendaklah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkata Nabi juga alaihi salatu wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, yang malamnya seperti siang. Artinya enggak ada syubhat di situ, enggak ada sesuatu yang samar. Artinya enggak mungkin seseorang enggak bisa membedakan antara malam dan siang. Itu menunjukkan li syiddatil wuduh, kata para ulama, saking jelasnya sunnah Nabi.
Nah, la yazighu anha ba'da atau illa halik, yang enggak akan pernah sesat orang setelahnya apabila dia meninggalkannya kecuali dia binasa. Kecuali dia binasa. Nah, begitu juga disebutkan hadis Al-Irbad bin Sariyah, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Maka wajib bagi kalian, isim fi'il amr, alaikum ay ilzam, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Maka inilah keutamaan berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menjadi perselisihan di antara umat Islam, maka rujukannya, maka solusinya mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Taban harus kita fahami al-khilaf, perselisihan itu khilaf ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama al-khilaf atau khilafu ghairu sa'igh. Dalam istilah syar'inya ghairu sa'igh, khilaf yang tidak boleh. Khilaf yang enggak boleh. Apa patokannya? Kan gitu. Kalau khilaf enggak boleh di situ khilaf. Ada perkara-perkara yang enggak boleh khilaf di situ. Apa patokannya? Yang pertama, idza khalafa an-nass, apabila menyelisihi nas. Tulis saja apabila menyelisihi nas. Kemudian apa itu nas? Kan itu muncul pertanyaan. Idza khalafa an-nass, ini yang pertama. Patokannya kapan khilaf itu enggak boleh? Idza khalafa an-nass, apabila menyelisihi nas. Jadi misalnya ada sebuah pendapat, kan itu menyelisihi nas, sebuah pendapat kesimpulan dalam syariat kemudian menyelisihi nas. Apa itu nas? An-nas, an-nas. Jadi kalimat ini dalam bahasa Arab itu kan ada banyak gitu. Ada banyak makna. Contohnya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan wanita-wanita yang ditalak hendaknya mereka berdiam diri di rumah-rumah mereka thalathata quru', 3 quru'. Apa quru'? Quru' itu jam' dari qur'un. Quru' itu dalam bahasa Arab dia bisa mengandung makna al-haid dan at-tuhur, haid dan bersuci. Maka dari sini dibangun di atasnya hukum, dibangun di atasnya apa? Hukum syar'i. Nah, inilah yang dikatakan apa? Mengandung 2 makna, bisa haid, bisa tuhur, kan gitu. Jadi memang nggak bisa dilepaskan. Nah, ini tidak dikatakan nas, tidak dikatakan nas. Jadi kalimat ayat di dalam Al-Quran dan Sunnah dia ada yang sifatnya nas. Contohnya nas itu menyebutkan angka tilka asyaratun kamilah, itulah apa? 10 hari, kan gitu, asyaratun kamilah. Maka enggak ada khilaf di situ, enggak 8, enggak 7, 10 nas. Ini katakan nas. Enggak ada khilaf antara ulama apa makna tilka asyaratun kamilah, enggak ada khilaf. Tapi kalau yang tadi al-qur' itu terjadi khilaf para ulama, dan dari khilaf tadi dibangun di atasnya hukum. Maka inilah yang dikatakan apa? Khilaf yang boleh, karena dia enggak mengandung nas. Tapi kalau ada sebuah hukum, yakni sebuah pendapat para ulama kemudian menyelisihi nas tadi, maka ini ditinggalkan. Ini yang pertama, apabila idza khalafa an-nas, idza khalafa an-nas,
Ini sebenarnya dipelajari di usul fikih. Nah, cuma dari sini kita belajar, faham kita kapan sesuatu itu menjadi khilaf, kapan boleh, kapan enggak gitu. Yang kedua, di antara patokan kapan sesuatu itu enggak boleh kan gitu. Tadi khilaf ghairu sa'igh, khilaf yang enggak boleh terjadi khilaf di situ. Yang kedua, idza khalafa al-ijma', idza khalafa al-ijma', apabila menyelisihi ijma', apabila menyelisihi al-ijma'. Karena bisa jadi enggak ada nas, ada sebuah hukum enggak ada menjelaskan nas di situ. Contohnya perkara fikih, hukum ma'ruf, ketika bangkit dari rukuk kemana letak tangan? Ada nggak disebutkan secara nas kalau Nabi meletakkan ke sini atau sedekap atau nggak ada disebutkan. Maka khilaf di situ boleh. Terserah antum pilih mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka apabila ada nas disebutkan Nabi bahwa meletakkan tangannya begini dan begitu, maka ini khilaf yang menyelisihi nas. Maka ini nggak boleh khilaf. Tapi makanya ghalib mayoritas khilaf kalau kita baca kitab para ulama, di antaranya kitab Bidayatul Mujtahid, itu kitab Ibnu Rushd. Beliau menyebutkan khilaf 4 mazhab. Beliau sebutkan di situ, dan asbabul khilaf. Kenapa para ulama khilaf di situ? Beliau sebutkan. Di antaranya ini dia. Dan mayoritas hukum yang terjadi, makanya fikih itu luas. Luas, banyak pendapat gitu. Wajib kita dudukkan masalahnya. Apakah ada nas? Apakah ada ijma'? Nah, jadi yang pertama, idza khalafa al-kitab atau an-nas, kan itu. Jadi nas itu bisa dari Al-Qur'an dan sunnah, tapi jelas disebutkan di situ apa? Sebuah hukum. Keharaman sesuatu, kehalalan sesuatu misalnya. Itu yang dikatakan nas, bisa dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, yang kedua apa? Idza khalafa al-ijma'. Idza khalafa al-ijma'. Kemudian idza khalafa al-qiyas ar-rajih. Idza khalafa al-qiyas ar-rajih. Apabila menyelisihi qiyas yang rajih. Rajih itu yang berat, yang unggul, yang jelas. Nah, inilah di antara kapan perselisihan itu enggak boleh di situ. Contohnya masalah akidah itu enggak ada khilaf para ulama. Usul akidah, misalnya Allah memiliki nama dan sifat, tak pernah kita dapatkan para sahabat khilaf di situ. Tak pernah. Tidak ada khilaf di situ. Bahkan itu nas. Jadi udah ada nas dan para sahabat tak pernah menyebutkan khilaf di situ. Nah, kemudian jenis yang kedua khilaf yang dibolehkan adalah al-khilaf as-sa'igh. Kebalikan yang tadi. Yang pertama, idza lam yujad an-nas, apabila tidak ada nas, tinggal dibalik aja sebenarnya. Yang kedua, apabila tidak ada ijma', dan yang ketiga, apabila tidak ada al-qiyas ar-rajih. Maka disinilah perkara yang dibuka pintu ijtihad. Boleh seseorang berijtihad di situ. Nah, contohnya misalnya perkara-perkara kontemporer yang baru sekarang, seperti hukum bayi tabung. Contohnya apa hukumnya? Karena nggak ada nas di situ. Ada nggak disebutkan bayi tabung boleh atau nggak boleh? Nggak ada. Maka di situ para ulama berijtihad menggunakan qiyas. Ini didekatkan kemana gitu. Nah, perkara-perkara yang muasir. Adapun misalnya kayak perkara ibadah tauqifiyah, nggak ada khilaf. Misalnya usulul ibadah maksudnya. Nah, perkara akidah. Adapun furu' akidah, naam ada khilaf. Furu' akidah itu contohnya asal akidah, makanya akidah itu punya usulul furu'. Begitu juga ibadah usul furu', muamalah usul furu'. Jadi setiap pembagian itu ada. Contohnya misalnya perkara akidah, furu' akidah. Apakah Nabi SAW melihat
Allah ketika Al-Mi'raj? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika diangkat ke langit? Nah, terjadi khilaf di kalangan sahabat, tapi yang benar adalah Nabi tidak melihat Allah ketika Mi'raj, sebagaimana yang ditanya Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj? Qala alaihi wasallam, nurun anna ara, ada banyak cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Kaifa ara? Nah, tapi apakah ada khilaf para sahabat bahwa Allah akan dilihat hari kiamat? Tidak ada khilaf di situ. Tidak ada khilaf di situ. Ini diantara contohnya. Nah, makanya untuk mendudukkan setiap kasusnya itu butuh mempelajari kasus itu sendiri, kan gitu. Apakah ini perkara yang dibolehkan? Kembali merujuk kepada ucapan para ulama, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian bab yang selanjutnya, at-tahdhir minal bid'ah, mewanti-wanti dari kebid'ahan. Kebid'ahan, bid'atun, ini lafaz syar'i. Sebenarnya seseorang enggak boleh anti dengan lafaz bid'ah. Ini lafaz syar'i yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dengan lisan beliau alaihi salatu wasalam. Nah, masalahnya untuk meletakkan, menjatuhkan hukum sesuatu itu bid'ah atau enggak, ini yang sering orang salah faham. Adapun lafaz itu sendiri enggak boleh kita ingkari ada bid'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis. Sekiranya itu sesuatu yang harus diingkari, tentulah Nabi yang pertama kali mengingkarinya. Nah, cuma kan harus kita dudukkan kapan sesuatu itu menjadi bid'ah atau enggak. Baik. Al-bid'atu lughatan, secara bahasa beliau sebenarnya enggak sedang menjelaskan hakikat bid'ah, aqsam, jenis-jenis bid'ah. Nanti ada pembahasannya khusus. Ini secara mujmal, secara global sebenarnya. Yang pertama kata beliau, bid'ah secara bahasa hiyal ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Itu sesuatu yang baru yang enggak ada contohnya sebelumnya. Ini secara bahasa, sesuatu yang dibuat-buat, yang baru, yang enggak ada contoh sebelumnya. Ini dikatakan bid'ah secara bahasa. Kemudian dalilnya kata penulis ayat badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Ay badi'us samawati wal ard, ay mukhtari'uhuma. Badi' artinya yang menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya gitu. Jadi langit dan bumi itu sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Nah, walaupun di sini penulis menyebutkan ini isim fa'il kan gitu. Baik, ada secara syar'i kata beliau di sini, ma khalafa al-kitab wa sunnah atau ijma' salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat al-muhdatsah fid din. Segala sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kata beliau di sini, atau ijma' salaf al-ummah, atau ijma' salafu al-ummah. Dari perkara akidah, keyakinan, dari perkara akidah, keyakinan atau ibadah
yang baru dalam agama, yang baru di dalam agama. Maka inilah yang dikatakan bid'ah sebagaimana disebutkan penulis. Taib. Akan tapi di sini definisinya seperti kurang jami' mani'. Jadi ketika mendefinisikan sesuatu harusnya kan sebenarnya definisi ta'rif dalam bahasa Arab itu didatangkan dalam rangka tamyiz, membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Makanya kata Ibnu Taimiyah, "Laisa hunaka ta'rifun jami'un mani'." Artinya jami' yang mengumpulkan segala sesuatu dari hakikat itu, dan mani' melarang sesuatu yang lain supaya masuk ke dalam definisi itu. Makanya kata beliau di sini, "Ma khalafal kitab wa sunnah." Apakah semua yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah adalah bid'ah? Sebenarnya enggak semua, kan itu. Tidak semua yang bisa jadi maksiat. Bisa jadi maksiat. Syurbul khamar, meminum khamar, apakah menyelisihi Al-Qur'an? Naam. Menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Tapi apakah dia bid'ah? Hakikatnya enggak, bid'ah, maksiat. Jadi bid'ah itu sebenarnya lebih khusus, kan gitu. Walaupun diterima definisi ini. Adapun definisi yang lain sebagaimana disebutkan Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, huwa tariqatun fid dini mukhtari'ah. Kata beliau, sebuah cara di dalam agama yang dibuat-buat. Sebuah cara dalam perkara agama yang dibuat-buat, tudahi asy-syari'ah, yang menyerupai syariat. Tuh, yang menyerupai apa? Syariat. Dan Asy-Syatibi di antara ulama Syafi'iyah, yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang diinginkan untuk berjalan di atasnya. Jadi seorang mengamalkannya dari sebuah metode, cara yang dibuat-buat, yang seolah-olah apa, menyerupai syariat nih. Kan itu menyerupai syariat. Yuqsad bisuluki 'alaiha, dan seseorang memang niat untuk melakukannya, itu dia. Al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu, dalam rangka untuk berlebih-lebih dalam mengibadahi Allah. Tuh tujuannya ibadah. Maka inilah hakikat dari bid'ah. Maka inilah pentingnya melihat sesuatu tersebut. Adapun adah, kebiasaan manusia, maka enggak masuk dalam bab bid'ah. Kenapa? Karena itu perkara yang Allah bolehkan, dan bukan seorang beribadah kepada Allah dengan sebuah adah, kebiasaan. Contohnya adah itu, kalau kita di Yaman minum teh setiap asar misalnya, apakah itu dikatakan bid'ah? Mungkin dikatakan bid'ah secara bahasa. Itulah yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab, ni'mat al-bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya apa? Salat tarawih berjamaah. Maksudnya secara bahasa, itu kata para ulama, maksud Umar itu secara bahasa. Karena bagaimana mungkin Umar mengatakan sesuatu ini sebaik-baik bid'ah itu ini, sementara Umar adalah manusia yang diantara manusia yang paling kencang dalam memerangi bid'ah. Nah, akan tapi yang dimaksudkan di situ adalah banyaknya manusia salat jamaah, karena hukum asal salat jamaah ketika tarawih itu ada di zaman Nabi SAW. Cuma kenapa enggak Nabi SAW lakukan setiap malam makhafatan alal wujub alaihim?
karena Nabi khawatir nanti manusia menganggap itu wajib. Nah, jadi ada penghalangnya. Jadi ada penghalangnya. Maka di antara beberapa kaidah, sebenarnya ada banyak, makanya butuh pembahasan khusus panjang sebenarnya masalah bid'ah. Tapi intinya bid'ah itu kapan sesuatu menjadi bid'ah? Yang pertama, idza qusida at-ta'abbud, apabila sebuah perkara dimaksudkan adalah ibadah. Apabila dimaksudkan sebuah perkara itu adalah ibadah. Maksud ibadah di sini apa? Contohnya makan. Apabila diinginkan makan ini ibadah, apakah menjadi bid'ah? Hah? Gimana Yusril? Antum makan, tapi antum niatkan makan ini menjadi ibadah. Bagus. Nah, kenapa bisa jadi bid'ah? Karena itu kan katanya tadi apa? Apabila sesuatu, sebuah perkara yang tidak ada contohnya itu dijadikan ibadah, maka menjadi bid'ah. Nah, makan pernah nggak dicontohkan Nabi ibadah, tapi laisa ibadah bidzatiha, beda dengan makan. Apakah antum makannya itu sedang ibadah? Enggak, tapi antum niatkan manfaat dari makan tadi untuk kuat beribadah, bukan sedang makannya itu ibadah, bukan sedang makannya itu ibadah, tapi niat tujuan tadi kan gitu adalah supaya apa? Supaya kuat ibadah, maka ini ibadah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa ma anfaqtu min nafaqatin hatta ma tudkhilu fi imra'atik illa ujirta alaih, dan tidaklah apa yang kalian infakkan untuk keluarga kalian sampai suapan yang kalian masukkan ke dalam mulut istri kalian kecuali kalian diganjar pahala. Ini disebutkan di kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Maka ini adalah bentuk ibadah, tapi bukan ibadah ini yang dimaksud dalam rangka engkau beribadah bidzatiha kan gitu, tapi tujuannya adalah beribadah kepada Allah, niatnya gitu berbeda. Tapi apabila seorang mengerjakan sebuah perbuatan, contohnya apa? Contohnya ketika setiap masuk ke dalam rumah dia salat 2 rakaat. Dia niatkan memang salat untuk 2 rakaat ketika masuk rumah, maka ini bid'ah. Kenapa? Enggak ada tahiyatul bait, yang ada tahiyatul masjid. Nah, ini yang pertama, yang apabila dia niatkan. Yang kedua, takhsisul makan waz zaman, mengkhususkan waktu dan tempat yang tidak ada pengkhususannya dari Nabi alaihissalam, yang tidak ada pengkhususannya di dalam syariat. Jadi waktu dan tempat itu, setiap ibadah sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Contohnya zuhur kan gitu, waktunya ditentukan enggak? Ditentukan setelah zawal syams kan gitu. Tempatnya ditentukan, boleh di mana saya? Di masjid, di sini. Nah, ketika ada orang salat zuhur jam 7 pagi, apa hukumnya? Bid'ah. Kenapa? Karena dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan syariat. Siapa yang tawaf tidak di Ka'bah tapi di lapangan MHB, bendera tawaf di situ, maka bid'ah. Kenapa? Bukan di situ tempatnya. Karena setiap ibadah apa? Ada waktu dan tempatnya. Tauqifiyah. Kan begitu. Begitu juga misalnya setelah salat, apa yang dilakukan Nabi dari zikir, lakukanlah waktu dan tempatnya sebagaimana Nabi berzikir. Nah, yang kedua tadi apa? Pengkhususan waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak ditentukan oleh syariat. Sama kayak tadi salat tahiyatul bait misalnya, tiap masuk salat salat 2 rakaat. Salatnya itu tadi baik kan gitu, akan tapi ketika dia khususkan di waktunya ketika masuk rumah dan tempatnya di rumah, maka menjadi apa? Menjadi bid'ah. Nah, dan ini yang paling banyak terjadi, bid'ah yang dilakukan keumuman masyarakat
yaitu pada pengkhususan waktu dan tempat. Jadi bisa jadi hukum asal ibadahnya itu ada apabila ditambah dan dikurangi dan tidak sesuatu. Yang ketiga, idza zada ala adadin muayyan, apabila dia menambah pada jumlah yang telah ditentukan. Contohnya, apabila ada orang salat zuhur 5 rakaat, maka bid'ah. Sebenarnya ada kitab Mi'yarul Bid'ah, ada kitab tipis. Kapan patokan sesuatu itu menjadi bid'ah? Kemudian pembahasannya. Tapi nanti insyaallah kita bahas pada waktunya. Baik. Kemudian at-tahdhir minal bid'ah. At-tahdhir minal bid'ah atau bid'ah. Afwan. Udah kita bahas tadi kan? Tahdhir minal bid'ah. Nah, sekarang khatar al-bid'ah. Bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah. Cukuplah hadis dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Ana faratakum 'alal haud, man marra alayya syarib, wa man syariba la yaqma abada." Kata Nabi, aku yang akan menuangkan kalian, aku akan yang melayani kalian ketika di haud, di telaga Nabi. Subhanallah. Siapa saja yang melewati haudku ini akan meminumnya, dan siapa saja yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. La yaridanna alayya aqwamun, akan datang sebuah kaum atau banyak kaum. Kaum itu kan mufrad, jamaknya aqwam. A'rifuhum, aku mengenali mereka, wa ya'rifunani, dan aku mengetahui mereka mengenaliku, aku mengenali mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian mereka dihalangi antara aku dengan mereka, dan dihalangi dari meminum telaga Nabi. Fa'aqul innahum min ummati, kemudian aku berkata, itu umatku tuh yang dihalangi tadi, kata Nabi. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian kata para malaikat, sesungguhnya engkau wahai Nabi enggak tahu tuh apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Fa aqulu suhqa liman ghayyara ba'di, maka aku katakan suhqa, biarkan mereka dijauhkan bagi orang-orang yang merubah-rubah setelah peninggalanku. Nah, maka orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama terancam diusir dari telaga Nabi. Ini kan bahaya, di mana manusia pada hari kiamat itu dalam keadaan haus. Mereka mau minum nih, kata Nabi, man syariba minhu syurbatan lam yazma minhu abada. Siapa yang mau minum dari telagaku satu tegukan tidak akan pernah haus selamanya. Hilang tuh rasa haus, dihapuskan. Nah, tapi orang yang melakukan bid'ah waliyadzubillah khawatirnya masuk ke dalam ancaman ini. Adzan, fadhal. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini asbabu al-bid'ah. Sebab-sebab kebid'ahan. Kapan seseorang atau apa sebab seseorang jatuh dalam kebid'ahan? Kata beliau, al-bu'du an kitabillah wa sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam wa manhaji salafus salih. Jauhnya mereka dari Al-Quran dan sunnah serta manhaj para ulama salaf. Bahkan seluruh penyimpangan di dalam agama, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu karena larinya mereka, jauhnya mereka dari Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salaf. Sebagaimana orang-orang filsafat, karena konsekuensi tadi, ketika mereka tidak berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka akan sesat. Nah, yang dimana Al-Quran dan Sunnah adalah masdar at-tashri', rujukan dalam syariat. Saking jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Sahih Bukhari pun gak tahu
orang awam itu apa sih Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, kitab Sunan, apa kitab apa itu? Berjanji. Pikir orang tuh mungkin saking tidak tahunya orang apa itu Sahih Bukhari. Nah, manzilahnya, kedudukannya, mungkin nanti insyaallah kita bahas tentang madkhal ila as-sunnah, yakni sebuah gerbang, artinya sebuah ilmu tentang mengetahui sunnah, rujuk. Karena ini rujukan apa? Ini masdar tasyri' kata para ulama, hadis. Nah, apa kedudukannya Sahih Bukhari? Kenapa bisa menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Kemudian sebab-sebab tersebarnya bid'ah. Kata beliau di sini, sebab-sebab tersebarnya bid'ah at-ta'alluq bisyubhati wal i'timadi 'ala al-aqli al-mujarrad wa julasa'is su'. Karena mereka bergantung pada syubhat serta bergantung pada akal mereka. Tuh, bersandar pada syubhat dan bersandar pada akal, dan bersandar pada kebiasaan yang menyelisihi agama, kan gitu, nggak sesuai dengan kebiasaan. Itu saya hujjah orang awam ketika dijelaskan sebuah kebenaran, kata mereka nggak sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita sesuai dengan sunnah nggak masalah, masalahnya menyimpang dengan kebiasaan Nabi ketika ibadah. Nah, atau bersandar dengan hadis yang dhaif, kata beliau, wal i'timad 'ala al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, atau hadis yang palsu. Ini lebih parah. Kalau hadis dhaif saja nggak boleh bersandar membangun sebuah ibadah, apalagi hadis yang palsu, lebih parah. Hadis palsu itu hadis yang dibuat-buat orang. Kalau hadis yang dhaif itu hadis yang tidak sesuai dengan atau tidak terpenuhi dengan syarat hadis yang sahih. Contohnya misalnya perawinya lupa atau tidak mendengar dari si fulan, inqita', kan itu. Adapun hadis maudhu' ini enggak pernah disebutkan di kitab para ulama. Itulah hadis maudhu', lebih parah. La yuzkar fi kutub al-ulama, enggak di Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, enggak ada disebutkan di situ. Dari mana? Pokoknya datang dari lisan orang. Nah, kata beliau juga diantara tersebarnya bid'ah at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kufar dan mengikuti orang-orang yang sesat. Nah, kemudian bab yang terakhir, dengan ini kita tutup kitab kita, Dhammu at-tafarruq wal ikhtilaf, tercelanya perpecahan dan perselisihan. Udah kita bahas tadi tentang perselisihan, kan gitu, khilaf, masalah khilaf. Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan di dalam Islam, walaupun itu sudah sunnatullah dengan iradah kauniyah. Allah bisa menjadikan umat ini bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Allah bisa, mampu. Tapi ada hikmah di balik perpecahan itu. Ada hikmah. Maka dengan perpecahan tadilah muncullah orang-orang yang berada di atas sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Wa ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka lah azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika putih wajah-wajah manusia dan hitamlah wajah-wajah manusia yang lain. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوهكم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, maka putihlah pada hari itu wajah-wajah orang yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah
wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal furqah, dan pada hari kiamat itu akan hitam wajah-wajah ahlul bid'ah dan furqah. Ini diantara keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian ada pembahasan hal al-ikhtilafu rahmah. Apakah disebutkan dalam sebagian hadis, walaupun hadisnya dhaif, sebagian mengatakan maudhu'. Sebagian manusia mengklaim bahwa apa? Perselisihan itu adalah rahmat, bersandar dengan hadis yang maudhu'. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmah. Kan sering kita dengar kan? Perselisihan umatku rahmat. Ya udah, ngapain kita bersatu? Udah berselisih aja semua biar di atas rahmat. Nah, dan ucapan ini, hukum ini, pendapat ini yang dibangun di atas hadis yang maudhu' adalah tertolak dari Al-Quran dan Sunnah dan akal. Kan Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bersatu ya kitab wa sunnah. Lah ngapain Nabi suruh berselisih? Berarti ini kontradiksi kan gitu. Hasalat ta'arud, kontradiksi. Nah, law sallamna jadalan, sekiranya Allah, okelah kita terima sekiranya hadis ini benar. Kemudian apa yang dimaksud dengan ikhtilafu rahmati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah? Al-ikhtilafu as-sa'igh. Apa tadi ikhtilaf as-sa'igh? Ikhtilaf yang dibolehkan, atau ikhtilafu at-tanawwu'. Khilaf yang tanawwu' itu bermacam-macam. Contohnya bacaan ketika apa? Membaca doa istiftah, kan gitu. Ada banyak diriwayatkan. Maka boleh mengamalkan mana saja yang datang dari dalil. Inilah dikatakan ikhtilafut tanawwu', bermacam-macam. Memang dibolehkan, enggak harus satu saja. Bahkan inilah yang sunnah kata para ulama, mengganti-gantinya sesuai dengan dalil yang datang. Nah, maka mungkin kesitulah sekiranya ini benar gitu. Walaupun sebenarnya hadisnya maudhu', maka enggak kita terima kan. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Atau qala ummatu Muhammadin ala dhalalah wa yadullah ala al-jamaah. Maksudnya adalah seluruh umat Nabi SAW atau manusia yang pada saat itu, zaman itu, yang para sahabat. Nah, adapun umat Nabi, sebagian umat Nabi bisa jadi berkumpul di atas kesesatan. Buktinya ahlul bid'ah kan gitu, yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Bisa jadi mereka berkumpul di atas kesalahan, mungkin. Nah, akan tapi seluruh umat Nabi di atas kesesatan, maka ini yang mustahil. Karena kata Nabi SAW, la tazalu min ummati ta'ifatan zahirin 'alal haqq, akan senantiasa ada dari kalangan umatku yang di atas kebenaran. Nah, walihada intahina min hadzal kitab. Ada sebenarnya panjang ucapan beliau, tidak ana baca karena banyak yang terulang gitu. Banyak yang terulang. Karena kalau kita baca semua full enggak cukup waktunya. Nah, fi soal. Ada pertanyaan? Fadhal. Kenapa? Keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita. Nah, Ketika ada jemaah dari, kalau kita di sini kan di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia dari pemerintah, jadi waliul amar kita sudah menyampaikan.
apakah itu kita disalah terima atau bagaimana? Nggak paham mana? Gimana pertanyaan? Ya, ada fatwa dari MUI misalnya. Ini kan para ulama yang diangkat oleh Waliul Amr kita, ketika mereka menyampaikan ijma mereka, fatwa mereka, apakah itu bisa langsung kita terima atau bagaimana? Itu masalah hal yang aqidul ijma' fil usul mutaakhirah, kata para ulama di kitab usul. Apakah bisa terjadi ijma' sekarang? Adapun yang dilakukan MUI itu enggak dikatakan ijma'. Itu tidak dikatakan al-ijma'. Makanya apa itu ijma'? Huwa ittifaqu ulama al-mujtahidin. Huwa ittifaqu ulama al-mujtahidin, sepakatnya para ulama mujtahidin, fi amrin syar'iyyin, dalam perkara syariat, ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kulli al-makan, di setiap tempat. Makanya kata para ulama, mungkinkah di zaman sekarang ada terjadi ijma'? Mungkin, tapi berat. Harus dikumpulkan dulu setiap negara, setiap benua itu ada namanya majma' asy-syar'i diadakan. Nah, maka disepakatilah nanti diadakanlah setiap perwakilan mubahatsah pada sebuah perkara, tentunya yang belum apa namanya, yang belum ada nas tadi kan. Adapun nas, bagaimana mungkin ada ijma' ada nas? Nah, enggak mungkin ijma' menyelisihi nas. Nah, adapun misalnya mereka mengatakan ijma' secara bahasa mereka, hakikatnya itu bukan ijma'. Hakikatnya itu bukan ijma'. Nah, adapun misalnya kita mengikuti keputusan pemerintah, maka boleh. Nah, dan inilah yang disyariatkan. Akan tetapi apabila sebuah keputusan tadi yang itu memang khilaf misalnya, dan kita meyakini khilafu dzalik tapi kita amalkan keputusan pemerintah, maka ini yang dilakukan para ulama. Nah, adapun hukmul qadhi yarfa'ul khilaf, hukum pemerintah itu mengangkat khilaf, bukan mengangkat hakikat dari khilaf. Khilaf itu tetap ada, akan tapi mengangkat perselisihan dalam mengamalkannya gitu. Dalam pengamalan manusia. Dalam pengamalan manusia. Adapun khilaf tersebut itu tetap ada. Tetap ada. Sebagaimana contohnya misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Raihanatu Al-Madinah, kata para ulama. Nah, Raihanatul Madinah sebuah pujian bagi orang yang harum namanya di Madinah, dan beliau gurunya para masyayikh ulama kibar kan itu, ayahnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badar. Masalah Covid kemarin tentang salat at-taba'ud kan itu, berjauhan. Salat apa? Berjamaah berjauhan 1 meter batasnya kan itu. Nah, apakah ini memutuskan saf? Di mana sebelumnya beliau meyakini bahwa itu nggak boleh salat kayak gitu, memutuskan saf. Nah, kemudian muncullah fatwa dari apa, atau keputusan dari pemerintah bolehnya. Apa kata beliau di situ? Aku menganjurkan manusia untuk mengamalkan apa yang diberikan keputusan dari pemerintah. Adapun dia meyakini, tetap dia meyakini khilafu dzalik, walaupun ada khilaf di situ. Kan itu, apa jarak saf itu, apakah begitu juga, apakah berdekat-dekatan dengan saf itu di antara perkara yang wajib, kan itu kan. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Makna tamam di situ kesempurnaan. Jadi apabila berjauhan tidak membatalkan ila akhirih. Nah, tapi hakikatnya khilaf itu tetap ada, akan tapi apabila ada keputusan pemerintah yang menyelisihi pendapat kita dan perkara khilaf di situ terbuka, maka yang dianjurkan adalah mengikuti pendapat pemerintah supaya enggak khilaf manusia, kan gitu. Adapun yang kita yakini, boleh kita yakini perbedaan dalam perkara itu. Nah, begitu juga bagaimana apabila seseorang misalnya kan disebutkan dalam hadis bahwa makan daging onta itu apa? Daging onta membatalkan wudu, kan gitu. Disebutkan dalam hadis, tawaddu min lahmi al-jazur. Begitu juga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afana tawadda'u min lahmil ghanam in syi'tum, kata Nabi. Ya Rasulullah, apakah kita berwudu karena makan daging kambing? Kata Nabi, silahkan kalau kalian mau, berarti enggak wajib.
Kemudian kata para sahabat, afa natawadda'u min luhumil ibil, kalau makan daging unta apakah kita berwudu? Artinya apakah membatalkan wudu? Kata Nabi, na'am. Kata Nabi, na'am. Nah, terus antum misalnya dia makan daging unta. Ada sebagian mazhab mengatakan makan daging unta enggak membatalkan wudu. Kemudian dia sholat, padahal tadi baru makan daging unta. Nah, bagaimana hukumnya antum yang meyakini makan daging unta itu membatalkan wudu? Nah, maka silahkan sholat di belakangnya dan sholat antum sah. Apalagi yang menjadi imam itu adalah di antara pemerintah. Ini disebutkan di kitab-kitab akidah dan inilah yang dianjurkan. Nah, fi soal tsani. Mana Abu Ikrimah? Makanya memang untuk mendudukkan sebuah masalah itu harus dipelajari permasalahan itu, apakah ada khilaf, bagaimana pendapat para ulama. Jadi nggak sesimpel itu, apalagi mengatakan ini ijma, maka nggak gampang menukilkan ijma, apalagi di zaman sekarang kan gitu. Apalagi mungkin mereka mengatakan ijma, padahal udah ada ijma yang menyelisih ijma mereka. Maka ini lebih parah lagi kata para ulama, tidak boleh mendatangkan pendapat adam jawaz ihdatsu qauli tsalits bainal qaulain. Ini masalah usuliyah juga. Diharamkan mendatangkan pendapat ketiga ketika para salaf itu hanya dua pendapat mereka khilaf. Terus kita datang pendapat yang ketiga. Nah, karena ini bentuk ta'an fi ihda qaulain. Ini bentuk celaan kepada dua pendapat tadi. Adapun al-jam' mengumpulkan dua pendapat tadi, maka ini perkara yang dibolehkan dan ini bukan mengadakan pendapat yang ketiga. Maksudnya apabila terjadi para salaf khilaf antara dua pendapat, kan itu, misalnya antara sunnah dan wajib, terus kita katakan muharram, wah ini pendapat menyelisihi dua pendapat tadi, ini nggak boleh contohnya. Ilahuna walhamdulillah.